Selamat pagi semuanya. Saat ini kita akan mempelajari topik kita, pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan mempelajari firman-Mu yang adalah kebenaran. Tolong kami agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, tiba di hari Senin, sudah masuk ke dalam minggu yang baru dan topik-topik pembelajaran yang baru. Saya doakan kita semua baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan. Terlebih saya harapkan dan doakan supaya kita semua tetap sehat dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang menyehatkan supaya kita terhindar dari virus corona. Saat ini kita akan mempelajari topik lanjutan kita di kelas yang sebelumnya, yaitu berjudul Dua Lembaga di Taman Eden. Dua lembaga di Taman Eden. Apa sih itu lembaga itu? Nah, lembaga itu adalah institusi, badan, atau organisasi. Jadi, di Taman Eden itu ada dua institusi, yaitu nanti kita akan pelajari. Lembaga pertama. Hari ini kita akan membahas lembaga yang pertama saja. Di pertemuan berikut kita akan membahas lembaga yang kedua. Lembaga pertama yang diciptakan di Taman Eden adalah pernikahan. Pernikahan adalah lembaga atau organisasi pertama yang ada di Taman Eden. Kenapa begitu? Oke, kita akan mempelajari lembaga pertama ini, yaitu pernikahan ini. Dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 24 adalah cerita yang sangat menarik yang akan mengajarkan kita tentang pernikahan yang diciptakan oleh Tuhan antara Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 2:19 dikatakan, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia atau Adam itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi ketika Adam diciptakan, Adam dibawa ke Taman Eden, dan Tuhan memberikan tugas kepada Adam. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menamai binatang. Tugas Adam adalah menamai binatang. Menamai binatang. Nah, ketika manusia ini atau Adam ini menamai binatang dan mengamati binatang, inilah yang terjadi. Manusia itu atau Adam itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi, mari kita perhatikan yang warna merah, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Penolong yang sepadan dengan dia. Nah, adik-adik, ketika Adam melihat para binatang itu, dia menyadari bahwa hanya dia yang tidak memiliki pasangan atau penolong yang sepadan. Ketika dia lihat harimau bersama dengan pasangannya, saling menolong. Ketika lihat dia melihat burung-burung di udara memiliki pasangan yang sepadan, yang seimbang. Dan Adam melihat bahwa dirinya hanya sendiri. Dia adalah satu-satunya manusia yang ada di bumi. Dan Adam merasa dia membutuhkan penolong. Nah, lalu Kejadian 2 ayat 18 mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ada dua kata kuncinya yang harus kita perhatikan, yaitu penolong dan apa itu sepadan. Penolong artinya membantu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, penolong itu atau pasangan dari wanita atau laki-laki adalah orang yang membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu apa itu sepadan? Nah, sepadan itu adalah seseorang yang melengkapi kehidupan seseorang. Nah, seseorang ini akan melengkapi kehidupan dari manusia itu sendiri.
Jadi Tuhan akan menciptakan atau membuat penolong yang akan membantu kehidupan Adam lebih baik dan melengkapi kehidupan Adam. Dan juga setiap orang-orang yang akan mencari penolong, yang akan menikah, yang akan mendapatkan pasangan, harus mencari yang akan membantu dia menjadi orang yang lebih baik dan juga yang akan melengkapi kehidupannya. Selanjutnya, Kejadian 2:21, lalu Tuhan membuat manusia atau membuat Adam itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Jadi ketika Adam tertidur, Tuhan datang, Tuhan buka tulang rusuk Adam dan diambil satu. Ketika sudah diambil, ditutup lagi dengan dagingnya. Dijahit mungkin kalau di dalam rumah sakit. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dari Adam itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Diciptakan seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, dibawa kepada Adam. Nah, Adam tertidur dan Tuhan menciptakan Hawa, perempuan itu, dan Tuhan membawa perempuan itu kepada Adam. Nah, pernikahan Adam dan Hawa, akhirnya Tuhan menikahkan. Tuhan menjadi penghulu bagi Adam dan Hawa. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Lalu Adam memanggil wanita itu istrinya. Tuhan menikahkan Adam dan Hawa. Disinilah yang terjadi pernikahannya. Sebab itu inilah firman Tuhan kepada Adam dan Hawa. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ketika seseorang sudah dewasa, laki-laki akan meninggalkan keluarganya, ayah dan ibunya, dan akan menjadi satu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Nah, ada 3 prinsip yang ada di dalam pernikahan. Kita mesti perhatikan dan ingat selalu prinsip ini. Yang pertama, meningkatkan kualitas kehidupan. Pernikahan akan meningkatkan kualitas kehidupan. Yang kedua, orang yang menikah harus menjadi penolong satu sama lain. Menolong satu sama lain. Dan yang ketiga adalah harus bersama-sama sampai selama-lamanya. Pria dan wanita, suami dan istri harus bersama-sama sampai selama-lamanya, bersatu sampai selama-lamanya. Tidak boleh dipisahkan orang yang menikah. Dan Tuhan Yesus berfirman di dalam Matius 19 ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 16. Demikianlah mereka bukan lagi dua, menjadi satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lelaki dan pria dan wanita ini dipersatukan di dalam lembaga pernikahan. Yang dipersatukan oleh Allah dalam lembaga pernikahan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya kita tidak boleh bercerai ketika sudah menikah nanti. Karena Tuhan tidak menyukai, Tuhan membenci perceraian. Dan kita tidak boleh menceraikan apa yang sudah disatukan oleh Allah. Oleh karena itu, kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini adalah Tuhan menciptakan pernikahan dengan tujuan. Tujuannya apa? Adalah untuk kebahagiaan manusia. Jadi pernikahan itu diciptakan untuk kebahagiaan manusia. Pernikahan itu suci. Pernikahan itu suci oleh karena Tuhan yang menciptakannya. Manusia harus menjaga kekudusan dari sebuah pernikahan. Kesimpulannya adalah pernikahan dibuat oleh Allah untuk membuat manusia berbahagia. Yang kedua, pernikahan itu suci dan kita harus menjaga kekudusan pernikahan ketika kita sudah menikah nanti. Tuhan itu baik sehingga Tuhan menciptakan pernikahan. Tuhan itu mencintai kita. Inilah lembaga pertama yang diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden. Dan ada lembaga yang pertama lagi. Lembaga awal mula yang kedua. Apa lembaga yang kedua itu? Kita akan pelajari